Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang doyan request film? Persiapkan mental kalian karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film hasil permintaan kalian yang berjudul No Country for Old Men tahun 2007. Karena katanya film ini mencerminkan seorang psikopat di kehidupan nyata. Apakah benar semengerikan itu? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Hard to believe. I know I was. Never missed a chance to do so. My arrest and my testimony said he knew he was going to hell. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana gurun di wilayah Texas bagian kidul pada tahun 1980. Di tengah gersangnya gurun, seorang bribtu bernama Norman Caya-Caya berhasil menangkap seorang pria bondol yang diduga telah melakukan kejahatan. I don't understand, but his soul at hazard. Setibanya di polsek, Norman langsung melaporkan hal tersebut pada atasannya. Terlebih saat melakukan penangkapan, Norman menemukan alat jagal bagong portable yang selalu dibawa oleh si pelaku. My God, malang sekali. Norman Caya-Caya pun tewas dipangkai ke rantai borgol. Ternyata pria yang Norman tangkap merupakan psikopat berdarah dingin bernama Anton yang selalu menggunakan alat jagal bagong untuk melancarkan setiap aksinya. Singkat cerita, dengan menggunakan mobil polisi, Anton yang gabut terlihat nge-cosplay menjadi tukang tilang di jalanan. Saat kemudian, Anton meminta si Abah untuk keluar dari mobilnya dengan alasan pemeriksaan kesehatan. What is that for? Sungguh naas, dikira mau tes suhu tubuh ala-ala PPKM Kolorna, John akhirnya tewas di headshot alat jagal bagong. Kemudian, scene beralih pada seorang pria koboi ngungsi bernama Lewin yang sedang berburu kijang gurun. Melihat buruannya kabur, Lewin bergegas mengejarnya. Hingga di tengah pencarian, Lewin pun syok parah saat menemukan beberapa mobil dan mayat korban baku tembak yang bergelimpangan di tempat tersebut. Tanpa diduga, Lewin mendapati seorang pria Meksiko yang sekarat dengan keadaan mules ekstrim. Lantas saat Carlos meminta bantuan, Lewin yang tidak ingin ikut campur memilih untuk mencari lutingan yang berharga. I ain't got no water. Rupanya, kekacauan ini terjadi setelah komplotan ini gagal melakukan COD barang haram. Dirasa si pembawa duit tak jauh dari sini. Ia pun berinisiatif untuk mencarinya, kali aja masih rejeki. Oh, shoot my dumb ass. Melihat seorang pria terkapar di bawah pohon, Lewin pun merasa jika pria ini merupakan si pembawa duit. Edian sekali, bagaikan hoki seumur hidup dipakai sekali. Lewin pun semeringah saat berhasil menemukan sekoper uang transaksi. Dirasa ini rejeki bapak-bapak soleh, Lewin langsung mengamankan uang tersebut.
Sepulangnya ke rumah, istri muda Lewin yang bernama Carla langsung bertanya-tanya saat melihat suaminya pulang dengan membawa pistol dan koper. Kemudian, Lewin meminta istrinya untuk jangan banyak komen, terlebih isi koper ini akan membuat mereka dikenal sebagai Gelo Rich asal Texas. Keep it up. Di pagi buta, Lewin yang kepikiran memutuskan membawa minuman untuk Carlos karena mungkin saja Carlos masih hidup. Dan saat Carla terbangun, ia pun meminta istrinya untuk kembali tidur saja. Namun setibanya di TKP, Lewin pun panik saat melihat Carlos telah tewas di headshot seseorang. Hingga sesaat kemudian, kepanikan Lewin semakin menjadi saat melihat komplotan kartel yang sedang mencari keberadaan uang transaksi. Di tengah keadaan genting, Lewin yang panik langsung ngabret kabur. Hampir saja Lewin dikoyak anjing herder, dan kini Lewin pun berhasil lolos dari kejaran komplotan kartel yang mengejarnya. Sepulang ke rumah, Carla pun kaget saat melihat Lewin yang terluka. Kemudian, Lewin yang khawatir anggota kartel masih mengincarnya, langsung meminta Carla untuk berkemas. Saat Carla kebingungan, Lewin menjelaskan jika saat ini dirinya menjadi buronan anggota kartel setelah mencuri uang transaksi yang ia temukan di gurun. Lantas untuk berjaga-jaga, Lewin meminta Carla untuk mengungsi dulu ke rumah si ibu sampai keadaan cukup aman. Sementara itu, Anton Kopet dan kedua rekannya terlihat mendatangi TKP insiden baku tembak, di mana kali ini Anton yang dikenal sebagai psikopat terbaik diminta untuk mencari uang transaksi yang telah dicuri oleh seorang koboi ngungsi. Mendengar hal itu, Anton pun menanyakan jumlah uang yang mereka maksud. Lantas mereka pun memberitahu jika isi uang itu sangat cukup untuk membeli 1000 unit Ferrari. Sambil memberikan alat GPS purba, mereka pun berkata jika dalam koper itu telah dipasangi alat pelacak. Tanpa diduga, Anton yang ingin menguasai uang tersebut langsung menghabisi mereka. Di keesokan harinya, dengan menggunakan insting Kopet, Anton berhasil menemukan kediaman Lewin. Setelah menjebol gagang pintu dengan alat andalannya, Anton Kopet langsung mencari keberadaan Lewin. Namun ternyata Lewin sudah pergi dari tempat ini. Sementara di terminal Ci Texas, Carla yang akan mudik merasa khawatir pada keselamatan suaminya karena pastinya Lewin akan diburu sampai mati. Namun Lewin berkata jika hal ini ia anggap sebagai perjuangan untuk mengubah kehidupan keluarganya yang belangsak, karena jika situasi ini sudah dilewati, mereka akan hidup serba kecukupan untuk selamanya. Singkat waktu setelah mengungsikan istrinya, Lewin berusaha menghindari kejaran para kartel dengan menyewa kamar hotel. Di tengah rasa was-was, Lewin memutuskan menyembunyikan kopernya dalam ventilasi udara. Khawatir komplotan kartel mengejar, Lewin bergegas pergi membeli senjata untuk berjaga-jaga. Sesampainya di Ojon's Doorshop, Lewin pun membeli senapan FF dan beberapa amunisi. Hingga sekembalinya ke hotel, Lewin langsung ngemodif senjata FF-nya agar lebih berdamage.
Sesaat kemudian, Lewin yang berusaha melakukan pengalihan langsung menyewa kamar tambahan yang bersebelahan dengan kamarnya. Meskipun Maeroh merasa heran dengan tingkah Lewin, namun yang penting mah cuan saja. Sesampainya di kamar sebelah, Lewin langsung merakit alat penarik untuk mengambil kopernya. Di waktu bersamaan, berkat GPS purba yang ia bawa, Anton Kopet akhirnya menemukan tanda-tanda keberadaan koper itu. Setelah memastikan targetnya, Anton Kopet langsung beraksi. Kembali pada Lewin, setelah membuat alat pengait, Lewin yang tak ingin membuang waktu bergegas mengambil kopernya. Dan sungguh ribet, bukannya kabur keluar kota atau apalah, Lewin malah mempersulit diri dengan kucing-kucingan di wilayah Texas. Sementara itu, Anton bersiap untuk menyergap buruannya. No, I'm not there. How'd you find that? Sangat berdarah dingin dengan menggunakan bedil FF suppressor, Anton dengan mudah meratakan targetnya. Akan tetapi ia pun heran saat dirinya tidak menemukan keberadaan Lewin. Dan ternyata orang-orang ini adalah preman yang disewa Lewin untuk mengalihkan perhatian. Melihat bekas seretan di ventilasi, Anton pun menyadari jika dirinya tergocek oleh targetnya. Sementara di sisi lain, Lewin yang berhasil kabur bergegas mencari penginapan lain. Kemudian scene beralih dulu pada seorang bos barang haram bernama Junaid, di mana kali ini Junaid menyewa seorang koboi berdarah panas bernama Carson untuk memburu Anton yang telah mengkhianatinya. Tak cuma itu, Junaid yang tidak ingin rugi meminta Carson untuk sekalian memburu seorang pria bersetelan koboi ngungsi di wilayah Texas, di mana ia akan memberikan bonus ekstra jika Carson berhasil menjalankan tugasnya. Singkat cerita, setelah jauh abur-aburan, Lewin pun memutuskan menginap di O'John's Hotel. Hingga di tengah malam, Lewin penasaran kenapa pelariannya sangat mudah diikuti. Lantas, ia pun langsung bergegas mengecek isi kopernya. Sontak Lewin pun syok parah saat menemukan alat pelacak yang disembunyikan dalam salah satu gepokan duit. Hingga tak lama kemudian, Lewin pun panik saat mendengar kedatangan seseorang. Suwe sekali, Lewin pun harus menahan rasa perih setelah perutnya terserempet peluru Anton. Di tengah kepanikan, Lewin yang berusaha melanjutkan pelarian bergegas meminta tebengan pada seorang pengendara. Don't worry, I ain't gonna hurt you. Di tengah pelarian, Lewin yang muak kabur-kaburan bersiap untuk menghadapi Anton dengan skill koboynya. Akan tetapi, Anton Kopet sudah menghilang dalam kegelapan Gang Senggol.
Singkat waktu, Lewin yang baru sadar akhirnya berniat untuk melintasi perbatasan menuju Meksiko bagian kidul. Namun sebelum menyeberangi perbatasan, Lewin yang mengalami pendarahan terlihat menghampiri sekelompok remaja. Ia pun menawari mereka $100 jika Beno memberikan jaket yang ia pakai. Mendengar hal itu, Beno yang BU langsung menjual jaketnya. Selang beberapa saat, untuk menghindari kecurigaan petugas, Lewin berniat menyembunyikan koper curiannya ke dalam ruyuk. Menyadari kondisinya semakin ripuh, Lewin bergegas menyeberang ke negara Meksiko agar bisa secepatnya pergi ke puskesmas. Di keesokan harinya, Anton yang kere berusaha memikirkan cara untuk bisa mendapatkan obat dari apotek. Sungguh kopet. Untuk mendapatkan beberapa obat, Anton meledakkan mobil yang terparkir sebagai pengalih perhatian. Hingga sekembalinya ke kontrakan, Anton berusaha mengobati luka tembak di cekernya. Buenos dias. First clapped eyes on that money. Sementara di puskesmas, Lewin yang baru siuman tiba-tiba dikunjungi si koboi Carson. Namun Carson yang berdarah panas memiliki toleransi. Ia pun meminta Lewin untuk segera mengembalikan uang curiannya sebelum dihabisi oleh Anton. Ia pun berjanji akan membantu Lewin menghabisi Anton jika Lewin mau bekerja sama. Akan tetapi Lewin yang BU beralasan jika uang curiannya telah ia habiskan untuk party bareng Bondon Micet. Mendengar hal itu, Carson yang akan pergi meminta Lewin untuk berhati-hati karena menurutnya Anton tidak akan melepaskan buruannya begitu saja. Hello, Carson. Setibanya di hotel, Carson pun syok parah saat keberadaannya diketahui oleh Anton. Hingga setibanya di kamar, sambil menodongkan senapan FF suppressor, Anton menanyakan tujuan Carson yang jauh-jauh datang ke Meksiko. Lantas Carson yang terpojok berkata jika dirinya hanya menjalankan tugas dari seseorang untuk merebut uang yang dicuri oleh Lewin. Namun hingga saat ini Lewin masih menyembunyikan uang itu entah di mana. My God, dengan begitu dingin dan watadosnya, Anton menembak Carson sampai bucat. Hingga saat telepon diangkat, rupanya telepon itu berasal dari Lewin yang memutuskan untuk menerima tawaran Carson guna menghabisi Anton. Dan saat Anton memberitahu jika Carson sudah ia habisi, sontak membuat Lewin syok parah. Kemudian, Anton meminta Lewin untuk segera menyerahkan koper itu, kalau tidak ia tidak akan segan menghabisi istri Lewin. Apalagi kini, seluruh keluarga Lewin sudah ia ketahui keberadaannya. Sontak Lewin pun panik saat mendengar ancaman itu. Yeah, I'm gonna bring you something, all right? Care what time it is and don't you hang up this phone. Di keesokan harinya, setelah mengambil koper yang ia sembunyikan, Lewin langsung menelepon Clara dan memintanya untuk berkemas. Karena saat ini keberadaan Clara dan ibunya sudah diketahui seorang psikopat berdarah dingin. Lantas Lewin meminta Clara ketemuan di Hotel Oye cabang El Ocho, lalu pergi bersama-sama menuju bandara untuk pindah ke luar negeri. Sementara di sisi lain, entah dapat informasi dari mana, Anton terlihat berhasil menyelinap ke markas bos Junaid. Setelah menghabisi Junaid, kini Anton berkata jika ia akan mengambil alih pasukan kartel milik Junaid untuk memburu Lewin. Singkat waktu di sore harinya, Sheriff Ed yang sedang patroli seketika kaget saat melihat kekacauan yang terjadi di Hotel Oye cabang El Ocho.
Sontak Ed pun syok parah saat melihat penyerangan brutal kartel narkoboy di tempat tersebut hingga membuat Lewis tewas dan kehilangan duitnya. Hingga di malam harinya, Clara yang baru sampai di Hotel Oya seketika syok parah saat mengetahui suaminya telah tewas. Seusai pemakaman Lewin, sontak Clara pun syok parah saat melihat Anton berhasil menyusup ke rumahnya. Di tengah kepanikan, Clara berkata jika ia tidak tahu menahu soal uang yang diambil suaminya. Mendengar hal itu, Anton berkata jika uang itu sudah ia amankan di suatu tempat. Namun kedatangannya ke sini hanya untuk melampiaskan kekesalannya, di mana ia ingin Lewis menangis di alam barzah saat melihat istrinya ia habisi. Tapi sayangnya, entah terlalu brutal atau kehabisan budget, adegan Anton menghabisi Clara tidak diperlihatkan dalam film. Hingga setelah menghabisi Clara, Anton pun bergegas untuk melakukan aksi kopet lainnya. Lah, seakan mendapat karma instan, Anton tiba-tiba mengalami kecelakaan. Akan tetapi kecelakaan itu belum mampu menghabisi nyawanya. Yes, sir. You still got your damn shirt. Bagaimana? Film yang cukup menegangkan bukan? IMDb untuk film ini adalah 8,2. Wow, besar sekali ya. Dan karena sudah besar, sakahayang mah no komen. Kalian putuskan sendiri film kayak gini cocoknya diberi nilai berapa. Mungkin segini saja review dan pembahasan film No Country for Old Men tahun 2007. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.